Padahal dulu modal kecil, cuma 1 ekor kulit sapi dikerjain bareng anak dan istri. Sekarang bisa punya 10 karyawan, sampai bisa produksi 7 ekor kulit sapi per hari. Bisa kebeli tanah, mobil 3, rumah 3. Masya Allah, mantap bener. Pertama, ini kulit sapinya ya, baru datang dari pengepulnya, masih fresh dari Jogja. Kadang dari Boyolali, tergantung stok yang ada. Biasa menyiapkan 7 ekor kulit sapi per hari, jadi per ekor sekitar 50 kilo. Tergantung besar kecil sapinya. Yang digunakan ini kulit sapi jantan ya, karena teksturnya lebih cocok buat kerupuk, gampang mekar. Kalau kulit betina keras katanya. Di sini proses membersihkan lemak yang menempel di lapisan kulitnya menggunakan alat pemotong khusus dari baja, selalu diasah biar tajam terus. Jadi lemaknya atau gajah itu ada yang ambilin juga ya, tidak ada yang terbuang. Kenapa memilih usaha ini? Kalau boleh cerita, dulu nggak bisa apa-apa. Kita ikut saudara di Jakarta usaha rambak sapi juga selama 3 tahun. Karena sudah tahu ilmunya, kepikiran lah untuk membuka sendiri di Jogja. Kebetulan di Jogja banyak dibutuhkan untuk gudeg ya, jadi tidak ada jalan lain selain mencoba dan memulai gitu. Nah, setelah dibersihkan gajihnya tadi dan dipotong sedang, baru deh kita masuk proses jarangi atau dihangatkan saja dengan api kecil, dicelap-celup gitu aja. Fungsinya membuka pori-pori kulitnya agar bulunya mudah dilepas. Ketika proses pengerokan bulu, cukup di permukaan air aja, soalnya kalau kepanasan bisa kaku. Paling ini sekitar 2 menitan aja sambil dicek-cek terus. Kalau bulunya lepas, artinya sudah siap diangkat. Di sini juga serba menggunakan kayu bakar tradisional ya, soalnya kalau pakai gas lumayan operasionalnya. Jika sudah diangkat terus dipindahin di air dingin aja, cuma buat pendinginan aja kok ini. Memasarkannya itu di awal kita bawa sampel, ditawarkan di rumah-rumah. Zaman dulu nggak ada online, jadi door to door, ke pasar tradisional juga, ke grosiran langsung. Ternyata banyak yang cocok, dari waktu ke waktu terjadi repeat order. Tapi ya ada juga yang nolak dikarenakan sudah ada merek lain. Kita kasih sampel aja, siapa tahu di lain waktu mau nyobain gitu. Jadi penolakan sudah biasa, yang penting terus jalan aja. Yang lain masih banyak yang mau kok. Kalau sudah dingin langsung aja kita proses masuk pengerokan ya. Di sini mudah banget kan, soalnya tadi sudah dihangatkan kulitnya. Jadi cuma pakai pisau gitu terus digantung di papan khususnya. Ini sampai bener-bener kinclong dan glowing. Harus ekstra juga ya tenaganya, karena masnya sudah ahli di bidangnya, jadi telaten banget guys. Masih inget banget dulu awalnya 50 kilo udah seneng banget dikirim ke luar kota Temanggung. Pakai motor aja, dari bulan ke bulan, tahun ke tahun, sesuai prosesnya naik bisa 1 kintal, 2 kintal. Sampai sekarang rata-rata per 2 minggu tembus 1 ton. Wah, perjuangan banget ya guys. Oke, setelah banyak dikerok bersih tadi, langsung aja kita proses perebusan kulit ya. Di sini menggunakan wajan super jumbo dengan kayu bakar tradisional. Air sudah mendidih juga. Ini direbus biasanya 7 potong atau 8 potong kulit sapi. Direbus sekitar 1,5 jaman sambil dicek juga, karena biasanya ada yang mateng duluan di bagian bawah. Jujur nggak pernah nyangka bisa sampai saat ini. Kalau bukan karena dukungan anak dan istri, mungkin tidak bisa sampai sekarang. Selain itu mungkin sudah jalan Tuhan ya, sampai bisa di titik ini. Yang pasti bangga, senang, dan bersyukur pastinya. Respon dari tetangga juga baik, karena limbahnya kita jaga kebersihannya. Selain itu yang bantuin di sini kebanyakan warga sekitar, karena owner ingin bermanfaat untuk sesama. Nah, ini sudah mateng ya. Ambil bagian bawahnya terlebih dulu, tandanya sampai empuk, sama warnanya berubah juga agak kekuningan dikit. Kemudian diangkat aja, langsung dipindahin di kolam air. Dinginnya paling sekitar 5 menit aja. Kemudian setelah dingin tadi baru deh kita cuci ya. Di sini disikat menghilangkan kotorannya kalau masih tersisa lemaknya. Soalnya kalau ada lemak itu bakalan keras nanti ketika digoreng guys. Perjalanan tidak semulus yang dibayangkan juga ya. Sempat hutang di bank mungkin ratusan juta kalau tidak salah ketika awal merintis untuk stok kulit, karena kita yakin pasti bisa bayar. Ternyata jarak waktu bulanan bisa langsung kita lunasi. Masya Allah, mantap bener. Nah, setelah banyak dicuci bersih tadi, kita tiriskan lagi ya di panas matahari. Paling sekitar 1 jaman. Yang penting kering aja airnya, jadi nggak perlu lama-lama, biar mudah diproses potong juga. Soalnya kalau kelamaan dia keras dan susah dipotong juga guys. Oke, ini sudah kering ya, diangkat langsung aja. Jadi kadang masih ada bulunya. Ini dibakar juga ya, dicek lagi. Soalnya kalau ada bulu biasanya dapat komplain dari pelanggan. Jadi bener-bener kita cek lagi. Meskipun rambak sapi begini, tapi produknya sudah hampir pengiriman penjuru Indonesia, Semarang, Jakarta, Lampung, Surabaya, Kalimantan, pernah dibawa ke Arab Saudi juga buat oleh-oleh. Wah, mantap bener. Kunci bisa bertahan usahanya sampai saat ini, yang penting konsisten aja. Kalau orang Jawa itu telaten ya, menjaga kualitas barang juga. Bahan kita pakai yang fresh, asli, tanpa campuran bahan aneh-aneh, jadi menjaga kepercayaan sama pelanggan gitu. BTW in the busway, di sini semuanya proses manual ya, mulai dari pengambilan lemaknya, pengerokan bulunya, perebusan, penggorengan, semuanya manual. Soalnya ada di luar mungkin yang dilakukan dengan proses kimia. Kalau kita di sini menjaga betul kualitasnya,
jadi yang makan juga aman pastinya. Kita lanjut proses perajangan ya di sini, atau potong kecil-kecil dibentuk kotak dadu yang panjang. Jadi jenisnya ada asin super, sayur super, tergantung permintaan gitu. Ini dipotong dengan alat khusus, pakai bambu di custom sama pisau yang tajam model begitu guys. Kalau boleh sedikit cerita, dulu dikirim cuma pakai sepeda motor aja. Lama-lama permintaan semakin gede, terus ngerental mobil buat ngirim barang. Sekarang ternyata diberi rezeki mobil buat angkut barang, sama buat anak-anak juga ada 3. Terus bisa beli rumah 3, tanah juga. Wah banyak banget. Nah setelah banyak dirajang atau dipotong kecil tadi, baru deh kita masuk proses penjemuran ya di sini menggunakan tatakan bambu atau anjang. Dijemur di terik panas matahari itu sekitar 2 hari. Kalau musim hujan ya wassalam, cuma bisa lebih lama aja 3 harian. Soalnya jemurnya nunggu, misal pagi cerah ya jemur pagi. Nggak mungkin kan hujan 24 jaman terus menerus. Itu kan tatakannya banyak ya. Biasanya diberi tanda sesuai dengan jenis kulitnya. Jadi biar tahu ini yang kering atau yang belum. Sambil diratakan juga ya biar keringnya merata. Biasanya dibolak-balik juga besoknya. Nah ini sudah kering ya. Jadi tandanya itu teksturnya sudah bunyi kres-kres gitu. Langsung aja diangkat. Oke, kita masuk proses ungkep ya di sini sekitar 75 kilo. Sedikit penjelasan ya. Jadi pertama ungkepnya ini api besar, minyak harus panas banget. Itu sekitar 1 jaman. Terus setelah 1 jaman itu api dimatikan dulu, nunggu dingin. Baru masuk ungkep yang kedua, nyalakan kembali api sedang aja. Itu sekitar 40 menitan lagi. Kalau sudah 40 menit terus api mati, nunggu agak dingin. Masuk ungkep yang ketiga, nyalakan api lagi, ditunggu sekitar 30 menitan aja. Ini tandanya ungkepnya berhasil itu sampai ada yang ngangkat gitu, baru jadi. Di sini adalah kuncinya karena bapaknya sudah ahli di bidangnya, sudah feeling gitu. Jadi sudah hafal pastinya guys. Nah, hasilnya seperti ini ya, langsung aja diangkat untuk ditiriskan minyaknya. Ini sudah selesai, tinggal digoreng aja, langsung bisa mengembang banget. Moral story-nya adalah sekecil apapun usahanya, kalau itu bisa menghasilkan sedikit, fokus di situ, telan semua pahit manisnya. Karena Tuhan pasti tahu niat serta tujuan umatnya. Jadi jangan lihat kiri kanan. Memang kadang rumput tetangga lebih hijau, tapi kita tidak tahu di rumput yang hijau, maaf, mungkin ada kotoran yang berceceran di sana. Jadi fokus saja apa yang dikerjakan saat ini. Wah keren banget. Sempat ngobrol sama owner, ini kan saya izin meliput lihat prosesnya dari awal sampai selesai. Terus kalau ada yang meniru bagaimana? Dengan senang hati boleh banget. Yang penting bisa bermanfaat, toh bisa jadi amal jariah juga kan. Kalaupun ada yang meniru bisa lebih sukses, justru senang sekali ya rasanya. Rezeki masing-masing juga, beda tangan pasti beda rasa. Wah mulia sekali ya guys. Buat teman-teman yang mau nyobain bisa banget dikirim-kirim, hubungin di sini aja ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya guys.